Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Saya mengucapkan selamat memasuki tahun baru 1 Muharram 1442 Hijrah. Tahun di dalam Islam dirujuk pada momentum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, sehingga awal penghitungannya dari peristiwa ini. Itu artinya semangat kita untuk terus berhijrah harus terus kita lakukan, harus kita miliki, harus kita wujudkan dalam kehidupan. Hijrah di sini bukan secara fisik, dari satu tempat ke tempat lain kita berpindah, itu tergantung situasi dan kondisi. Tapi yang mutlak adalah hijrah, tinggalkan hal-hal yang tidak baik kepada hal-hal yang baik. Itulah hakikat hijrah yang sesungguhnya, karena kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah sesudah futuh Mekah. Orang dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya dari Madinah ke Mekah pindah, itu tidak lagi disebut hijrah. Itu perpindahan biasa saja dalam kehidupan manusia. Ada banyak hal buruk yang harus kita tinggalkan. Di antaranya ingin saya sampaikan pada kesempatan ini satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang sangat buruk untuk kita tinggalkan. Yang buruk saja kita tinggalkan, apalagi yang sangat buruk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarru ma fi rajulin, sesuatu yang amat buruk ada pada seseorang, yang ada pada seseorang ini harus ditinggalkan. Ada dua, kata Nabi. Yang pertama adalah syuhun hali'un, yaitu kikir yang dikeluh kesahkan, kikir yang disertai dengan keluh kesah. Ini istilah yang digunakan oleh Nabi, syuhun, kikir. Kikir ada juga, yaitu yang lebih terkenal dengan istilah kita, bahkan sudah jadi bahasa kita dari bahasa Arab, yaitu bakhil. Al-bukhlu itu bakhil. Bakhil juga kikir, syuh itu juga kikir. Nah, bedanya apa? Inilah namanya kekayaan bahasa. Kalau syuh, dia kikir, tapi dia juga tidak ingin orang punya. Apa yang dia punya, dia tidak ingin orang punya. Dia ingin menguasai semuanya. Biar supaya orang tidak punya, dia kuasai semuanya. Sesudah dia punya, maka dia tidak mau berbagi pada orang lain. Kalau sekarang apa itu istilahnya? Itu konglomerasi.
Dia mau kuasai semuanya. Kalau perlu orang tidak dapat, cuma dia saja yang dapat. Sehingga terjadi yang namanya kesenjangan ekonomi yang sangat tajam. Yang disebut orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terjadi kesenjangan yang luar biasa. Kekayaan negeri kita itu dikuasai oleh segelintir orang. Nah, kalau bakhil, dia kikir atas apa yang dimilikinya. Dia punya, dia tidak mau berbagi. Bahkan kadang-kadang orang kikir, dia suka menyuruh orang lain untuk berlaku kikir. Bukan cuma dia yang kikir, dia juga nyuruh orang biar supaya kikir. Hati-hati. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari, kita mengajarkan orang untuk berlaku kikir. Ada orang sedekah, ada orang berbagi, lalu dia cerita. Cerita itu maksudnya ingin mempengaruhi kita, biar supaya kita juga mau berbagi seperti dia. Cuma kita bukannya merespon secara positif, apa kita bilang, kamu ini gimana, nyari duit capek-capek, susah-susah, pergi pagi pulang malam, udah dapet kok dikasih orang. Nah, itu namanya menyuruh orang berlaku kikir, sesuatu yang sangat jelek. Maka di dalam surat Al-Hasyr ayat 9, wa may yuqa syuhha, itu dia, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dihindarkan dirinya dari kekikiran, dari asyuh itu, maka itulah orang-orang yang beruntung. Biar supaya kita tidak jadi kikir, maka kita coba belajar pada orang lain yang suka berderma. Itu orang luar biasa. Dapatnya tidak lebih banyak dari kita, tapi sedekahnya banyakkan dia, infaknya banyakkan dia. Nah, sehingga kita merasa jadi orang yang belum cukup berderma. Rasulullah didatangi oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab. Umar itu bawa uang yang banyak. Ya Rasul, saya mau infak fisabilillah. Ini diterima. Nabi terima, Nabi buka, Nabi perhatikan, banyak jumlahnya. Nabi tanya, kamu sama keluarga apa yang disisakan? Ada ya Rasul, segitu lagi. Oh, rupanya Umar menginfakkan separuh dari hartanya. Nggak lama kemudian datang lagi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bawa uang lebih banyak lagi. Ya Rasul, saya mau infak fisabilillah. Ini diterima. Rasul terima, Rasul buka, Rasul perhatikan, jumlahnya jauh lebih banyak dari yang diberikan oleh Umar. Rasul bertanya, Abu Bakar, untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan? Untuk kami janji Allah dan Rasulnya. Itu rupanya Abu Bakar menyerahkan semua uang yang dimilikinya. Umar menangis. Melihat itu Umar menangis. Kenapa Umar menangis? Wahai Khalifah, wahai Abu Bakar, urusan kebaikan tidak ada yang bisa mengalahkan engkau. Umar merasa dia udah banyak berinfak. Ternyata Abu Bakar banyakkan lagi. Ini contoh. Sehingga Umar bin Khattab ingin meningkatkan kedermawanannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana
بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, sifat yang sangat buruk yang harus kita tinggalkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah jubnun khali'un, yaitu rasa takut yang berlebihan. Takut, pengecut, berlebihan. Rasa takut ada pada tiap orang, tapi kita ini jangan dikuasai, jangan didominasi oleh perasaan takut, sehingga apa yang mesti kita lakukan tidak kita lakukan karena takut. Apa yang harusnya kita tinggalkan tidak kita tinggalkan karena takut. Wajar kalau orang itu punya rasa takut, memang Allah menguji. Allah uji dengan rasa takut, takut miskin, takut kekurangan harta, takut mati. Karena takut mati, ada orang tidak mau berjuang. Padahal yang berjuang, yang tidak berjuang ya mati kalau sudah waktunya. Takut dengan resiko. Hidup ini ada resikonya. Saya tidak mau dagang, kenapa? Takut rugi. Ya kalau takut rugi, orang tidak ada yang dagang. Nah, gitu. Saya tidak mau jadi karyawan, kenapa? Takut dimarahin bos. Dan seterusnya. Akhirnya apa? Nggak ngapa-ngapain dia. Nggak berusaha. Orang tidak boleh didominasi oleh rasa takut. Bahkan kadang kita bukan cuma takut atas kematian diri kita sendiri, takut kalau keluarga kita mati. Itu namanya kekurangan nyawa. Kekurangan nyawa. Tadinya kita punya kawan kita sekarang sudah mati. Tadinya kita punya saudara kita sudah mati. Tadinya kita punya orang tua kita sudah mati. Akhirnya apa? Ya, kadang-kadang kita terlalu berlebihan menyikapi segala yang terjadi. Oleh karenanya, rasa takut jangan mendominasi diri kita sampai kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan, tidak meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Bilal bin Rabah sudah kasih contoh kepada kita. Dia punya rasa takut, tapi kalau sudah berkaitan dengan akidah, hilang rasa takutnya. Yasir dan Sumayyah di zaman Nabi itu sudah ngasih contoh. Dia punya rasa takut, tapi kalau sudah berurusan dengan akidah, dia tidak dikuasai oleh rasa takut, meskipun dia mati dalam rangka mempertahankan akidah. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua agar kita bisa meninggalkan segala keburukan di dalam hidup kita ini, sehingga yang dominan pada diri kita sifat-sifat yang baik dan tidak nampak sifat-sifat yang buruk. Ini yang harus menjadi perhatian kita di awal tahun 1 Muharram ini, agar kita semakin mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.